Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau ngasih video tentang kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Surakarta. Ya, kali ini para anggota dinas ini, anggota dinas, ibu-ibu ini dan bapak-bapak, kebetulan ada agenda berkunjung ke Swasifam dan kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena kunjungan ini memang bertujuan untuk mau mengembangkan perikanan, terutama ikan hias di Kota Surakarta. Ya, jadi kami sangat-sangat mendukung sekali kegiatan ini dan kami juga akan membantu nantinya ketika nanti dari Dinas Perikanan gitu aja, Pertanian Perikanan di Kota Surakarta mau mengadakan pelatihan atau apapun yang kaitannya dengan ikan gapi, maka kita mau membantu sebisa mungkin. Oke, nah pas kunjungan ini kita kebetulan juga ngobrol-ngobrol bersama beberapa anggota di sana yang nantinya akan kami tampilkan di sini. Dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta. Ini mau tanya ini Pak, untuk tips supaya berhasil bagaimana ini budidaya ikan gupi? Kalau berhasilnya itu faktornya mulai mungkin dari perencanaan awal, Bu. Tempatnya dulu, indukannya dulu, ya. Artinya tempatnya sebenarnya nggak harus tempat yang mewah, nggak harus pakai akuarium, pakai bahan-bahan yang bisa nampung air lah. Yang penting bisa nampung air, sama indukan yang bagus. Karena apa? Indukan yang bagus ini nanti kan efeknya ke anak-anaknya, hasil anak-annya. Kalau hasil anak-annya misalnya induknya nggak bagus, anaknya kan nggak karu-karuan, jadi kan kurang. Berarti untuk indukannya ada sertifikatnya Pak? Kita sebenarnya ada sertifikat, tapi sertifikat QC ya. QC-nya itu artinya kita mengeluarkan sertifikat untuk yang itu udah kami seleksi secara benar, kemudian kami juga menunjukkan bahwa itu nanti kalau ada masalah itu tanggung jawab kami karena ada sertifikatnya. Gitu. Terus nanti saya kasih tahu sertifikatnya nanti ada. Yang ini Pak, terutama di sini kendala utamanya apa? Biasanya kan itu orang kalau mau budidaya terus mati terus langsung mutung. Nah, ini kendala awal yang perlu kita pahami itu apa sebenarnya supaya? Ya, kalau gapi itu kunci pertama itu air. Oh, air gitu. Ya, air itu cek dulu sumber airnya. Sumber airnya dari mana? Misal, mungkin kalau di Jogja, di Solo masih sumber air tanah itu masih aman, Bu. Tapi untuk daerah-daerah misal di Pontianak, kemudian di beberapa daerah, mungkin bahkan di kota besar di Jakarta, beberapa air tanahnya nggak bisa digunakan. Nah, sumber air ini harus dalam kondisi bagus lah. Artinya dia tidak dicemar sama macam-macam. Tapi juga sumber air ini juga sangat penting kandungan mineralnya. Artinya air tanah akan lebih bagus daripada air yang PDA atau air misal sulit dapetin air tanah kemudian pakai air AC. Air AC itu kan tidak ada mineralnya ya. Iya. Jadi itu malah kurang bagus. Oh, kurang bagus. Berarti masa hidupnya gapi ini lama ya? Masa hidupnya itu sekitar 1,5 sampai 2 tahunan. Itu pun sudah mungkin 2 tahun itu paling tua lah. Cuma sebelum dia mati selama 2 tahun ini, Bu, dia udah ninggalin anak banyak banget. Karena dia beranak itu antara 30 sampai 120 ekor. Setiap beranak per satu kali produksi dan 21 hari sekali dia beranak lagi. Boleh. Jadi sebelum 2 tahun dah anaknya udah banyak banget. Sampai lupa tuh induknya biasanya. Kalau kriteria yang bagus, yang mahal itu dilihat dari apa itu? Mahal itu sebenarnya tidak ada standarnya, Bu. Jadi nggak ada yang nggak ada standar, nggak ada yang memberi standar harga ini, nggak ada. Jadi masing-masing breeder punya ya suka-suka aja lah pakai harga. Nah, tapi kita untuk kriteria mahal itu yang pertama dilihat dari kelangkaan jenisnya. Misal ikan-ikan jenis itu lahir dari sini yang orang lain belum punya, otomatis itu kita hargai mahal, yaitu keuntungan bagi kami breeder. Yang kedua, kesulitan dalam budidayanya, karena ada jenis-jenis tertentu yang itu sulit sekali dibudidaya, seperti jenis-jenis albino atau jenis-jenis varian-varian yang secara mungkin dia secara metabolismenya itu agak beda sama ikan-ikan normal lainnya. Kayak albino itu biasanya kan rentan mati kayak gitu. Biasanya mempunyai harga yang lumayan tinggi daripada yang nggak albino.
Karena siap memijah itu cirinya gimana Mas? Berapa usianya apa kalau sudah Kalau kelihatan? usianya itu biasanya 3 bulan udah beranak. Cuma biasanya di apa ya, di bagusnya itu dikawinkan di usia 5 sampai 6 bulan, tapi sebenarnya 3 bulan sudah beranak. Nah, cirinya itu kalau perutnya gendut. Kayak nah, ini ada yang belum ada. Nanti perutnya gendut, perutnya gendut banget. Siap memijah. Itu terus di belakang ini ada namanya, kalau yang kayak gini ada namanya graphic spot, ada hitam-hitam di balik di belakang perutnya ini, Bu. Ya. Nah, itu udah hitam banget. Oh, Tandanya dia kelihatan udah ya. mateng tuh telurnya. Oh, berarti kalau mau memijah produksi ya dicampur gitu nggak apa-apa, nggak diambil Nah, satu. kalau kita di Sigapi itu biasanya kita ambil, masukkan ke breeding box. Anaknya 100% aman. Nggak Tapi kalau dimakan cuma ya. dibiarkan saja dimakan tuh sama Dimakan teman-temannya. toh, nah ya. Iya, Jadi harus dipisah ya. sama harus mama. dipisah. Kalau pengen dapetin anak yang banyak, harusnya dipisah. Iya iya. Nah, mungkin nanti kalau pas pelatihan bisa nanti kita Caranya. itu. ya caranya diproduksi, kita ada produksi, ada bagaimana untuk breedingnya, bagaimana untuk pembesarannya gitu. Karena moga kalau ke sana Bu. Iya, monggo, Bu lihat sana. Dan ini di sini semuanya udah ada. Sapu. Oh, sapu-sapu ini Bayar. fungsinya dia bersih-bersih, Bu. Oh. Ya, tenaga kerja yang tidak kita bayar. Ini berarti ya disipon gitu Mas. Dia cuma disipon. Disipon. Kalau lumutnya memang kita kesulitan kalau nggak pakai sapu-sapu. Iya kayak gini ya. Ya, nah itu nanti Ini nggak mau makan, gupinya kasih lumut ini nggak mau ya? nggak mau. Ini nanti sapu-sapu. Nah, ini di sini ada stiker-stiker ini. Iya. Ini fungsinya untuk identifikasi jenis, misalnya red saddleback brown tail. Ini jenisnya ini, kemudian ini tanggal lahirnya. Bu. Oh, lala tanggal lahir ya. Iya. Happy tanggal lahirnya. birthday. Jadi Ya, nanti tanggal kalau lahirnya. kalau dari konsumen itu kan biasanya tanya ini usia berapa. Nah, ini kita bisa mengetahui. Dan kalau di induknya Bu itu ada tabelnya. Oh. Misal ini tanggal 27 misal. Nanti 21 hari kemudian pasti induknya melahirkan lagi kan. Iya, Nah, itu untuk bertelur. kontrol kita produksi. Jadi misal itu sebulan kok nggak beranak-beranak, ini kenapa? Nah, itu pasti ada masalah di induknya. Entah jantannya, entah di betinanya. Nah, kita koreksi. Iya, koreksi. Yang salah si betina, yang jantan kok nggak produksi. Membedakan jantan betina gimana ini Pak? Nah, untuk pembedaan jantan betina itu kayak gini, Bu. Polos. Ya kalau bilang orang kayak kayak ikan biasa, ikan cedul biasa ya kayak gini betina. Polos kecil apa panjang gitu maksudnya? Nggak ada motifnya, nggak ada warnanya, nggak ada, ya pokoknya kayak ikan polosan. Tapi kalau yang jantan, nah ekornya bagus, warnanya bagus, ada motifnya bagus. Ini jantan. Loh, ini jantan semua gitu? Jantan semua. Oh, Jadi nggak enggak. kita campur. Ini jantan semua? Iya, betinanya ini. Ya, kita pisah jantan betinanya, kita gitu. pisah. Malah bagus jantan ya daripada Iya, betina. jantannya lebih cantik. Iya, benar-benar. Jantannya lebih cantik. Tak kira ini dicampur gitu Mas. Iya. Enggak, nanti kalau dicampur nanti takutnya misal jantan yang bagus ngawin betina yang jelek atau sebaliknya. Nah, itu rugi bagi breeder, itu rugi. Berarti kebanyakan yang dijual jantan ya? Kalau kita udah pasangan, Bu. Oh, udah pasang? Iya, jualnya pasangan. Jadi pair itu harga mungkin 200-300 itu pasangan. Udah siap, Iya, iya. siap diternak ya, calon induk lah ya. Iya. Jadi ini usia-usia sekitar 2-3 bulan di sini. Nanti kalau usia sudah di 3 bulan ke atas sudah pindah ke depan Pindah untuk sana. siap dijual. Apa? Ini jantan, Iya, ini betina. jantan. Jadi kita pisah jantan betina, pokoknya jantannya di sini, betinanya di sini. Oh, ini betina masih ada warnanya ya? Ya, cuma kalau yang jantan kan lebih Lebih cerah. cerah. Lebih Iya. cerah kayaknya ya. Ini betinanya. itu betinanya. Oh iya toh, lebih cerah, Iya. lebih cerah, kuningnya lebih kelihatan. Ya, makanya kalau apa mengidentifikasi jantan betina itu bisa dari warnanya, Ya. bisa dari ini apa anatominya. Kalau betina dia di sirip analnya, sirip bagian bawah bentuknya itu segitiga. Kalau yang jantan bentuknya kayak pensil. Gitu.
Ya, soalnya kalau ikan konsumsi kan dilihat dari itu kan kelihatan Pak alat kelaminnya. Kalau kecil gini kan sulit. Ya, ini cuma dilihat dari siripnya, Bu. Ya, sirip ya. Siripnya, ya sirip analnya ini bentuknya segitiga. Jadi ada sirip kayak sirip beneran. Kalau yang jantan nggak ada, ini kayak cuma kayak pensil aja nih. Dan ini kelihatan di usia 1,5 bulan udah kelihatan. Untuk siripnya itu. Kalau yang jantan namanya siripnya gonopodium. Gitu. Nah, kalau betina kelihatan dari gravid spotnya, biasanya udah keluar hitam-hitamnya ini, Bu. Ini perutnya ada hitam di belakang itu. Ya. Nah, itu pasti betina, karena itu kantong telurnya. Iya, itu ada ya. Kalau di jantan nggak kelihatan. Nggak ada, dia nggak punya kantong telur. Iya, iya. Gitu. Dan variasi ekor itu di Gapi banyak banget. Kayak ini yang bentuk kayak gini namanya delta. Tadi kita SWOT yang pedang tadi, Bu. Iya. Ke pedang. Oh, yang pedang. Ini delta ini. Ini delta. Kalau yang ini sebenarnya masuknya apa ya? Halfmoon, tapi yang halfmoon bagus. Yang halfmoon bagus ada, bukan yang kayak gini, bukan yang jenis ini. Ini yang SWOT tadi, Bu. Ekor pedang. Oh, ini. Nah, ada pedangnya kan. Ini pedang. Iya. Ini short itu pendek, ekornya pendek, nggak bisa panjang teman. Gitu. Ini glassy ini. Glassy itu maksudnya ikannya dia bening, jadi kelihatan perutnya. Nanti kelihatan banget di ikan yang betina. Coba nanti lihat betinanya ya. Ini betina. Kalau ada betina yang glassy. Oh. Itu cerah banget. Ini Bu, ini glassy, betina, glassy, betina. belly. Perutnya kelihatan. Iya, beda ya tadi. Perutnya ini ususnya aja kelihatan, Ibu. Iya. Jadi kalau dia anaknya sudah matang, udah menetes, matanya kelihatan. Oh. Jadi perutnya itu transparan. Ya, keunikan ikan ini kayak gitu. Silsilangan atau aslinya seperti itu ya? Itu jadi dia sebenarnya hasil mutasi. Jadi dia keluar dari penyimpangan genetik kayak gitu. Kalau genetiknya seperti apa saya malah belum begitu tahu untuk ini, tapi ini bisa diturunkan ke, misal mau disilangkan kan, mau diturunkan ke jenis lain bisa, karena dia sifatnya dia mau jantan mau betina membawa gen itu, jadi dikawinkan sama jenis lain, nanti anaknya pasti ada yang keluar ini. Takaran makannya gimana, per biji atau gimana? Enggak, kita bubuk kan, Bu, jadi memang ya dikit-dikit aja, tapi kalau bisa, kalau kita sih biasanya dikit. Nah, kalau ada yang sudah habis ditambah lagi. Kayak gitu. Selama ini yang disukain motif apa bentuk ekor? Jadi bentuk ekor itu ya ini sebenarnya baru peralihan. Kemarin itu yang disukai bentuk ekornya delta. Ikan-ikan yang model-model kayak gini ini disukai. Tapi karena apa ya? Ya namanya delta itu ada kekurangannya. Dia mudah sobek, mudah kena penyakit. Nah, akhirnya sekarang ikan-ikan yang tadi SWOT yang kan bentuk ekor pedang, kemudian short yang ekor pendek itu juga sudah mulai naik. Iya, kalau di Eropa delta itu malah kurang diminati. Budaya ini beda budaya, iklim juga, karena di sana mungkin suhunya macam-macamnya kan agak ya lebih ekstrim kan di sana. Nah, dia orang-orang sana lebih suka yang SWOT sama yang short, yang ekor pendek. Perawatannya lebih mudah. SWOT pedang. Ekor pedang ini. Ekornya ada pedangnya. Ada pedang. Kalau ini modelnya kecil ya? Iya, beda jenis ya karakternya. Jadi Gapi itu jenisnya beda, karakternya beda. Bahkan sampai penanganannya beda. Kalau bedain yang dijual mahal sama yang cendolan gimana? Kalau yang dijual mahal itu harus ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat fenotipnya harus bagus dan genetiknya. Dia beli mahal kalau ikannya nanti anaknya nggak karu-karuan ya nggak bisa juga. Taunya genetiknya itu kan kelihatan ya? Iya, harus di anaknya nanti. Dicek lewat anaknya. Anaknya nanti seperti apa. Nah, kalau kita di Swasti Farm kan kita ada sertifikatnya tuh. Bisa komplain kok. Aku beli dari Swasti Farm kok anaknya kok nggak sesuai sama induknya banyak gitu. Kalau cuma nggak sesuai 70%, yang 30% itu wajar ya. Tapi kok ini 100% berantakan semuanya. Yang mengeluarkan sertifikat dari mana? Kita dari Swasti sendiri, Bu. Jadi memang kita sendiri bikin sertifikat.
Ya sertifikat sebenarnya makanya bilang sertifikat quality control aja. Iya sih. Iya, hanya jaminan kalau ikan itu sudah kita seleksi dan itu juga bisa untuk monitoring kita kalau ada misal konsumen beli ternyata ada masalah. Nah, kita nanti di sertifikat itu ada kode, tapi kode itu yang bisa bacanya kita. Nah, kita nanti cek tanggal lahirnya, induknya yang mana, ketahuan semua nanti. Ini kan semua tank ada nomornya, Bu. Iya. Nah, itu dikeluarkan dari tank nomor berapa, induknya dari mana, lahir tanggal berapa. Nanti cek lagi. Kayak gitu. Jadi bisa ditelusuri secara pendataan dan mungkin ini juga kami juga bekerja sama dengan Nah, itu ya teman-teman, jadi banyak banget ternyata dari orang-orang yang bahkan dari dinas pun sangat terinspirasi sekali dengan ikan gapi ini. Jadi ikan gapi ini sangat cocok sekali mungkin nanti bakalan di kota Surakarta. Kenapa? Karena ikan gapi ini termasuk ikan yang kecil, mudah dibudidayakan dan itu cocok sekali untuk perikanan perkotaan. Oke, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ikan gapi ini bukan ikan yang cukup rumit sebenarnya, tapi ikan yang cukup mudah dibudidayakan. Dan tepat sekali dari Dinas Perikanan Kota Surakarta menunjuk Swastifam sebagai mentor lah, nanti bakal jadi mentor untuk mendampingi para pembudidaya ikan hias yang ada di Kota Surakarta. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan berjalan dengan baik, kerjasama ini juga akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan doa dari teman-teman bisa memberikan harapan yang baik nanti khususnya untuk dunia perikanan di Kota Surakarta. Oh iya, ini kayak gendut ya. Gendut. Nah, itu mutasi dari ikan yang biasa keluar anaknya kayak gini, tapi ini udah itu jenis gapi juga. Gapi. Oh, iya. Kayak jadi ikan yang biasa yang normal kayak gini. Oh, ikan gapi biasa. Nah, terus anaknya ada yang short body kayak gini. Kemudian kita murnikan. Kayak anu ya? Iya. Ikan yang kuning ini loh, apa jenenge? Moli. Moli ya. Kayak moli. Tapi bukan persilangan sama moli loh ini. Lah ya, saya kira persilangan sama moli dulu. Hah? Oh, foto. Walaupun apa ya, bentuknya kayak moli, tapi sebenarnya nggak kayak moli, bukan dari moli. Gendut kayak moli. Yang di Indonesia baru kita yang bikin. Ini mahal loh dia. Nah, ini namanya albino metal snake skin red itu tail. berapa ini? Nah, kalau ini tak, kalau kita di sini kan ini namanya R&D, makanya kita ada silang-silangan kayak gini. Ini hasil ini silang sama ini jenis ini. Itu ya. Ini hasilnya ini silang-silang. Jadi memang ada identifikasi semuanya. Syaratnya memang kayak gitu. Kalau nggak ketulis, lupa nanti induknya apa. Iya. Repot. Baik teman-teman, jadi itu wawancara kami, ngobrol-ngobrol kami bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Surakarta. Dan yang terakhir ini ada kesan-kesan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Surakarta. Ini dia. Kesan saya kunjungan di Swastifam luar biasa ya. Baru kali ini lihat ikan gupi dibudidayakan dengan sedemikian profesional. Lingkungannya juga higienis, jenis-jenisnya juga banyak. Juga timnya yang ada di sini sangat komunikatif, memberikan informasi sehingga kita bisa tahu wawasan gupi lebih luas dan kemungkinan kita juga bisa mengembangkan itu lebih lagi di tempat kami masing-masing. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sekali sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan menginspirasi, dan dari video ini juga mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana budidaya ikan gapi, bagaimana pengembangan ikan gapi, sehingga nanti bisa memberi manfaat bagi teman-teman, terutama penghobi ikan gapi. Oke, terima kasih. Salam Swastifam, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.